Saat ini kita sudah bersama dengan juara 2 kategori profesi Indie Home Blog Competition 2022, Mutia Ramadhani. Selamat siang Mbak Mutia. Selamat siang Mbak Syafina. Apa kabar ya? Alhamdulillah baik, Mbak Syafina juga ya. Baik, Mbak, selamat ya Anda bisa terpilih menjadi salah satu pemenang dari blog competition ini. Pastinya perjalanannya panjang, akhirnya bisa mendapatkan ataupun dinobatkan sebagai pemenang, pasti senang banget ya Mbak ya. Boleh dong Mbak diceritakan apa sih sebenarnya latar belakang dan tujuan dari Mbak Mutia ini untuk mengikuti Indie Home Blog Competition ini? Oke, terima kasih Mbak Syafina. Jadi awalnya alasan saya ikut Indie Home Blog Competition itu sebetulnya cuma dua. Pertama karena saya blogger, jadi semangat literasinya tentu tinggi ya. Kemudian yang kedua ya karena memang saya sudah berlangganan IndiHome itu sejak 2014. Jadi 2014 itu waktu saya masih di Bali, saya pakai IndiHome untuk activity semuanya. Kemudian 2019 pindah ke Surabaya, pakai IndiHome lagi. Kemudian customer ya? Iya, kemudian 2002 ikut rotasi kerja suami ke sini, akhirnya pakai IndiHome lagi. Jadi saya merasa ada kedekatan gitu ya. Karena saya menggunakan layanan ini bertahun-tahun, sehingga saya sedikit percaya diri lah untuk ikut lomba ini. Dan kategorinya juga cukup banyak ya, IndiHome menyediakan tahun ini ada 10 dan saya akhirnya memilih kategori profesi. Alhamdulillah jadi salah satu pemenang. Iya, sebenarnya apa sih manfaat dari mempublikasikan blog di internet? Manfaatnya banyak tentu ya Mbak Syafina. Jadi kadang ketika kita merasa senang gitu ya, senang, sedih, semangat, kemudian terinspirasi, pasti dong kita ada perasaan ingin membagi perasaan yang sama kepada orang lain gitu. Nah, menurut saya blogging ini salah satu cara cara terbaik dan sehat untuk membagikan kisah-kisah itu gitu. Jadi muncullah spesialisasi blogger ya, kita kenal sekarang tuh banyak, ada parenting blogger, lifestyle blogger, finance blogger, kemudian travel blogger, food blogger gitu. Jadi mereka semua menuliskan apa pandangan mereka, kisah-kisah mereka lewat itu, dan tentu saja nggak bisa kalau nggak ada layanan internet gitu ya. Jadi waktu 2014 saya mulai start jadi blogger gitu, tetapi masih blogger as usual, posting sesuka hati kapan gitu kan. Akhirnya 2017 saya memberanikan diri untuk spesialisasinya itu ke lifestyle blogger dan parenting blogger gitu. Jadi banyak sekali manfaat internet untuk dunia blogging gitu ya. Tentunya selain untuk ikut semangat literasi, juga kita bisa mendapatkan passive income ya dari sini gitu. Jadi itu sangat terasa sekali manfaatnya. Ya berarti blogger-blogger itu passive income-nya juga ada ya. Berarti ini kan kita tahu ya Mbak ya, kalau misalkan internet itu manfaatnya luas banget. Luas banget. Kalau Mbak sendiri artinya kan bisa jadi blogger, bahkan bisa mendapatkan passive income. Selain itu manfaat dari internet, kalau untuk Mbak sendiri apa? Oke, kalau saya pribadi terkait dengan profesi sebagai blogger itu paling saya rasakan 2-3 tahun terakhir itu adalah internet mendorong saya untuk menuju tahap selanjutnya, yaitu memberanikan diri menjadi penulis buku. Jadi dulu mungkin dari blogger biasa gitu ya, jadi ada semangat seperti book your blog gitu. Jadi bukukanlah blogmu misalnya gitu kan. Jadi selama pandemi 2 tahun terakhir ini Mbak Syafina, jadi kan kita di rumah aja tuh. Jadi saya tuh mikir, aduh apa harus mengasuh anak saja gitu ya, keluar jalan-jalan juga nggak bisa gitu kan. Akhirnya saya semangat memberanikan diri untuk mengikuti komunitas-komunitas penulis waktu itu. Jadi 2 tahun terakhir saya istilahnya mengasah soft skill menulis buku ya, bukan menulis blog. Dan akhirnya saya memberanikan diri untuk ikut serta terlibat dalam penerbitan buku-buku antologi dengan berbagai komunitas. Akhirnya selama itu pula internet memberikan saya kesempatan untuk merampungkan novel solo perdana saya. Insya Allah tahun depan Januari launching. Jadi doain aja. Spoiler ya Mbak Syafina. Ya pokoknya tentang novel dengan latar belakang tentunya karena saya backgroundnya adalah rimbawan atau forester, jadi terkait dengan lingkungan lah. Oke. Jadi sebenarnya kalau udah nulis ataupun udah sebagai blogger itu udah dari tahun 2014. Awalnya kekeh saya Mutia mau jadi blogger tuh apa yang melatar belakangi hal itu? Apakah ada cerita yang rasanya nggak bisa dicurhatin nih, akhirnya pengennya ditulis gitu kan, gimana? Iya betul, jadi 2014 itu
karena saya base-nya parenting blogger, itu pada tahun itu saya mengalami keguguran Mbak Syafina. Jadi akhirnya saya sibuk kan di rumah harus bed rest dan sebagainya. Akhirnya suami itu ngasih saya hadiah, gimana kalau kamu nulis bikin blog gitu. Aku deh bayarin hostingnya, katanya awalnya begitu ya. Akhirnya saya dibuatin lah itu, dibeliin blog oleh suami saya dan akhirnya saya curhat di sana. Kemudian bener kan, emang untuk mengeluarkan healing dulu hati, nih, mengeluarkan curhat dulu gitu. Barulah waktu 2017 saya mikir sebagai blogger, kenapa sih harus jadi blogger as usual gitu kan? Kenapa kita nggak coba potensi-potensi blog ini kita olah, sama aja kayak kita punya media sosial kan Mbak Syafina. Kalau cuman buat update status, curhat atau gibahin orang sama gitu kan, kenapa sih nggak digunakan untuk menghasilkan passive income buat kita gitu kan. Sekarang kan banyak tuh influencer-influencer online gitu kan yang mendapatkan penghasilan dari blog atau media sosialnya. Jadi itulah, jadi akhirnya saya mulai 2017 itu mulai branding gitu untuk mendapatkan peluang-peluang atau ceruk penghasilan dari blogging gitu. Iya. Tapi kan kalau ini pendapat saya pribadi dan yang mungkin saya juga alami gitu ya pemirsa dan juga Mbak Mutia. Biasanya kita tuh kalau udah di internet cenderung sulit untuk bisa produktif. Nah, boleh dong dikasih tipsnya agar kita bisa memanfaatkan internet agar lebih produktif, apalagi untuk menekuni profesi kita sendiri. Karena kan pasti di internet banyak sekali nih distraksinya kan. Betul. Baru buka sedikit, baru belajar sedikit, udah pengen buka yang lain. Iya, gitu kan. betul. Iya Mbak Syafina, ketika seorang blogger itu menulis apa yang dia suka dan minati, jadi intinya pertama adalah tulislah yang kamu suka dan yang kamu minati. Karena kalau kita, misalnya saya nggak ada background ekonomi, tiba-tiba saya sok tahu gitu ya nulis ekonomi, itu pasti memaksa ya. Nah itu. Tetapi kalau misalnya kita menguasai sesuatu, misalnya food blogger, karena emang dia suka makan atau suka jalan-jalan ke tempat makan gitu, dia nulis gitu, jadi dia akan lebih enjoy untuk menulisnya gitu. Tetapi satu-satunya cara yang bisa melawan writers block dan sebagainya itu ya memang harus dipaksa menulis gitu. Jadi kadang-kadang kita harus memaksakan diri untuk menulis, nggak ada lagi jurus yang pas menjadi penulis yang baik selain memaksakan diri untuk terus menulis gitu. Jadi hari demi hari, lembar demi lembar atau kata demi kata gitu kan, tulislah gitu. Jadi nanti pelan-pelan akan terbiasa dan akhirnya meningkatkan skill kita untuk menjadi penulis yang baik. Seperti buku tadi gitu kan, saya mulainya itu sebetulnya sejak 3 tahun lalu mungkin. Akhirnya pas pandemi saya beranikan diri untuk merampungkannya gitu dan akhirnya bisa jadi gitu. Iya. Biasanya berapa lama di depan komputer berarti Mbak? Itu tentatif, biasanya saya tunggu jam-jam seperti jam anak sekolah misalnya gitu kan. Atau malam saat mereka sudah pada tidur, akhirnya saya tidur mungkin cuma 3 jam, kemudian bangun tengah malam, nulis dulu 2 jam, habis itu tidur lagi gitu. Jadi ya pandai-pandai ibu-ibu rumah tangga lah gitu Mbak Syafina. Iya, benar. Mbak Mutia, kita kan juga tahu ya kalau misalkan internet itu sebagai, kita bisa tahu lah, kita bisa katakan sebagai pisau bermata dua. Jadi ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Kalau nggak bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya, kita akan kena dampak buruknya. Tapi kalau bisa, akan menghasilkan hasil yang positif juga gitu. Nah, menurut Anda, bagaimana nih caranya agar dampak negatif internet ini bisa kita minimalisir secara sadar? Silahkan, Mbak. Iya ya Mbak Samina, internet itu kesannya itu memang faktanya adalah membuka jaringan global yang membuat semua orang bisa terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia gitu kan. Tetapi kalau kita kelepasan akhirnya menggantikan seluruh aktivitas kita di dunia nyata dengan komunikasi online misalnya ya, kita bisa kehilangan kemampuan untuk membaca isyarat sosial. Pernah nggak sih Mbak Syafina atau saya mungkin kadang-kadang pernah merasakan kok kalau dengar orang ngobrol aku tuh nggak ngerti dia ngomong apa gitu. Kemudian dia ngomong apa sih gitu. Bisa jadi itu bukan karena kita nggak mengerti, tetapi karena kita sudah terlalu terbiasa dengan handphone gitu. Jadi kita agak sulit membaca isyarat orang lain, gestur tubuh, mimik muka gitu. Sensitivitasnya mungkin menurun. Betul kali ya, sekali. itu kata yang tepat kali ya. Nah kita lihat kan misalnya keluarga-keluarga di Indonesia ini kan semua pasti punya grup WhatsApp keluarga, ya nggak sih? Dong. Tapi teman saya ada yang curhat, keluarga gue tuh lebih seru di WhatsApp loh. Jadi kalau ngobrol di WhatsApp, ketemu, pas ketemu sibuk lagi dengan handphonenya masing-masing gitu kan. Jadi serunya tuh di
Grup chat aja, chat roomnya itu aja gitu. Kemudian misalnya ada anak-anak remaja nih pamit sama orang tua mau keluar rumah itu lewat WhatsApp. Ma, aku pergi ya gitu. Kalau dulu mungkin anak-anak nyusul mamahnya mau di kebun, mau di dapur, cium tangan, cium pipi kanan, pipi kiri baru pergi gitu. Sekarang semua serba di online gitu. Jadi kadang kalau menurut saya cara memerangi yang pertama mungkin mostly semua pintu masuk itu dari media sosial pertama ya. Jadi memang harus bijak bermedia sosial pertama karena seperti saya punya seluruh media sosial karena saya influencer dan blogger, tetapi saya hanya aktif di satu saja, Instagram. Yang lain itu saya off notifikasinya dan hanya saya buka saat ada hubungannya dengan pekerjaan gitu. Jadi mostly dari media sosial. Apalagi sekarang tuh zaman orang tuh kalau cari informasi nggak ada lagi, misalnya kayak kemarin isu BBM mau naik misalnya ya, malam ini ntar BBM mau naik, atau kemarin yang Bank Biru itu ada isu transfer dinaikkan 150.000 misalnya kan, orang bakal buka Twitter ketimbang buka cnbcindonesia.com misalnya kan. Jadi sekarang tuh kita harus bijak bermedia sosial karena kita sudah hidup di tengah masyarakat yang terdigitalisasi ya Mbak Syafina. Kemudian yang kedua tentu batasi penggunaan gadget, khususnya buat anak. Buat anak saya itu yang putri 6 tahun itu saya tidak kasih dia handphone Senin sampai Jumat tidak. Jadi hanya Sabtu dan Minggu. Nah kalau belajar kan harus pakai gadget ya, sekarang. kecuali itu untuk misalnya dia buka aplikasi belajar bahasa Inggrisnya di rumah gitu. Nah jadi dengan pembatasan ini kita bisa aware gitu ya, membatasi aktivitas anak di gadget gitu. Kemudian kita dampingi misalnya anak-anak kita belajar menyukai apa aktiviti anak kita gitu kan. Misalnya kalaupun dia dikasih tontonan televisi ya duduklah di sampingnya gitu kan. Dampingi walaupun itu tontonan yang mungkin tidak seumuran kita gitu kan. Tapi kita ikut komunikasi nih bareng anak gitu. Jadi kita tahu kita bisa lacak anak kita mengakses apa saja gitu misalnya kan di gadgetnya. Kemudian yang keempat mungkin ya nggak apa-apalah sebagai misalnya saya sebagai mom blogger gitu ya. Nggak apa-apalah dibilang pet watcher yang ngawasin anak nonton apa gitu kan. Nggak apa-apa asalkan kita tahu anak kita ini jangan sampai yang otak polosnya itu bisa mengakses tontonan-tontonan yang nggak benar gitu. Betul. Itu misalnya sih lebih ke itu aku rasakan. Oke, nah kalau itu kan dari segi parenting. Kalau misalkan mengantisipasi hoax di digital ini juga nggak bisa tuh kita pungkiri kalau hoax itu beredar di mana-mana. Apalagi tadi Mbak Mutia sempat menyebutkan grup keluarga. Nah biasanya suka banyak datang dari sana tuh. Gimana tuh kalau menurut Mbak Mutia? Betul sekali Mbak Syafina. Ya yang pertama adalah kita harus terliterasi dengan baik ya Mbak Syafina. Kadang memang sih nggak saya pungkiri orang-orang dengan background yang aslinya sarjana S2 atau S3 malahan ya. Tapi kok gampang banget ya termakan dengan berita hoax yang dari share-sharean yang nggak jelas. Ya itu tadi karena perkembangan media sosial yang sangat masif tadi yang saya contohkan bahwa semua orang sekarang mencari informasi lewat media sosial. Lewat Twitter terutama ya, Facebook dan sebagainya ketimbang membaca berita arus utama. Yang bisa dilakukan mungkin kita harus ya berani menahan diri gitu. Ketika kita memutuskan berani terhubung dengan internet dan seluruhnya, kita juga harus mempunyai mindset bahwa kita berani membatasi dan atau bahkan menghentikan, memutus sementara hubungan kita dengan internet ini jika itu diperlukan, misalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada berita hoax, jangan nelan mentah-mentah dulu lah gitu ya. Kita bisa buka media arus utama gitu. Sekarang tuh kita nggak pungkiri bahwa semua orang bisa menjadi reporter. Semua media bahkan blogger. Nah, citizen journalism. Jadi semua orang merasa bisa bikin berita gitu. Tapi kan kita harus kembali lagi keberanian untuk membatasi diri tadi dengan internet itu. Jadi kalau ada hoax dan sebagainya, cross check lah ke media arus utama. Kalaupun belum dapat, sabar deh, pasti akan ada update-nya gitu. Jadi menahan diri untuk menahan jempol ini supaya nggak clicking monkey gitu ya, apa-apa sharing, itu tuh sangat diperlukan gitu, kesadaran dulu dari diri kita. Ya, cek, recheck, cross check dan juga berusaha untuk menahan diri, jangan terburu-buru menyebarkan informasi yang telah diterima. Betul, tapi kalau misalkan berbicara sebagai profesi sebagai blogger, saat ini influencer tuh banyaknya, maksudnya kalau kebanyakan di tengah masyarakat nih, kalau nggak influencer dari Instagram, TikTok. Atau YouTube. Blog itu udah mungkin jarang ada yang dengar karena memang literasi membaca kita, keinginan membaca kita juga rendah gitu. Betul. Nah, bagaimana Mbak menghadapi tantangan ini, Mbak?
Iya, setiap blogger itu harus mempunyai jiwa yang dinamis ya Mbak Syafina. Jadi nggak bisa statis. Kalau kamu nyaman dengan gaya menulis saja, ya sama, kamu akan tenggelam gitu. Tapi biasanya blogger-blogger ini akan sadar sendiri dan mengupgrade kemampuannya. Seperti kita misalnya blogger, karena saya full blogger ya, saya belajar tuh bagaimana cara membuat konten video, bagaimana cara membuat video-video singkat, kemudian slide-slide dan sebagainya. Sekarang tuh udah banyak banget media yang gratisan gitu. Jadi memang harus dari bloggernya sendiri berani upgrade. Kalau enggak ya sudah, kalau misalnya lomba blog, bayangkan 10 tahun lalu itu jumlah blogger aja itu 5 juta loh Mbak Syafina. 10 tahun yang lalu. Sekarang mungkin 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Jadi kalau kita nggak mengupgrade kemampuan kita, ya sudah, kita akan seperti blogger yang 10 tahun lalu. Iya, nah, betul. ya udah tertinggal di masa lalu saja gitu. Oke. Kalau gitu terima kasih banyak Mbak Mutia atas waktunya, terima kasih atas sharingnya, semoga sukses selalu ke depannya dan menjadi blogger yang lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat. Terima kasih Mbak Mutia sudah bergabung bersama kami.